Sobat Insan, kali ini kita akan membedah apakah menabung itu benar membuat orang bangkrut, dan apakah benar ketika kita gemar menabung itu suatu hal yang merugikan karena dimakan oleh inflasi dan sebagainya. Kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi perlu kamu ketahui juga bahwa menabung itu inti dari nilai yang bisa kita petik itu bukanlah tentang nominalnya. Jadi kebiasaan menabung itu yang jadi pokok pembahasan atau pokok pembelajaran dalam kebiasaan menabung adalah bagaimana kamu dapat mengelola keuangan yang kamu miliki. Kamu akan belajar tentang bagaimana cara menahan diri antara keinginan dan kebutuhan. Selain itu kamu juga akan belajar menambah aset yang paling sederhana. Cara menambah aset yang paling sederhana adalah dengan cara menabung. Dengan cara menabung, kamu bisa menambah aset lancar kamu berupa uang cash sedikit demi sedikit. Memang benar bahwa nilai dari uang menabung itu akan termakan oleh inflasi setiap harinya. Tapi poinnya di sini adalah kamu akan belajar tentang bagaimana menahan diri antara keinginan dan kebutuhan. Orang yang bermental miskin itu nggak bakal betah yang namanya punya tabungan. Karena ketika dia punya uang, dia akan cepat-cepat berpikir, besok beli apa ya? Besok mau beli apa lagi ya? Itulah mindset orang miskin. Lain halnya dengan mindset orang kaya akan menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Kita belum berbicara tentang investasi. Ketika kamu punya tabungan dan apalagi kamu punya dana mendesak, ketika kamu punya kebutuhan tak terduga, maka kamu bisa menggunakan dana mendesak. Dan ketika kamu memiliki tabungan dengan nilai yang cukup, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu bisa menggunakan uangnya dan menyelamatkan keuanganmu. Kamu tanpa perlu berhutang ataupun pinjam yang ada bunganya ataupun ada kelebihannya, itu kamu bisa terhindar dari hal-hal itu. Karena ketika kita meminjam uang dan kita mengembalikannya ada lebihannya, secara tidak langsung keuanganmu akan tergerus dan kamu bekerja untuk membayar lebihannya itu. Padahal nilai yang kamu manfaatkan tidak lebih dari itu. Lain halnya ketika kamu punya tabungan, kamu bisa menggunakan dana kamu kapanpun ketika kamu punya dana darurat. Tapi poinnya sebenarnya bukan hanya di situ. Hal yang paling penting ketika kamu mempunyai kebiasaan menabung adalah kamu bisa menahan diri bagaimana kamu mengamankan atau menjaga kekayaanmu. Sekarang coba bayangkan, ketika kamu punya tabungan 10 juta dan itu bisa bertahan di bulan ini, bulan depan, tahun depan, itu artinya kamu bisa menjaga kekayaanmu senilai 10 juta. Atau misalkan kamu punya tabungan di rekening 100 juta, dan kamu bisa menjaganya 1 tahun, 2 tahun, artinya kamu bisa menjaga kekayaanmu senilai 100 juta. Kalau misalkan kamu nggak punya tabungan, kamu nggak terbiasa dengan tabungan, kamu begitu punya uang di rekening 1 juta, udah bingung mau belanja apa, ataupun kamu udah punya tabungan 100 juta, udah bingung mau beli mobil yang mana, maka tidak menutup kemungkinan ketika kamu punya uang 1 miliar, kamu juga sudah bingung akan menghabiskannya untuk beli ini itu. Itulah poin sebenarnya dari kebiasaan menabung. Poin besarnya adalah menjaga kekayaan. Ketika kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan memiliki kekayaan senilai miliaran rupiah atau ratusan juta. Itu kamu akan belajar menahan diri untuk tidak menggunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang bersifatnya keinginan. Ketika kamu sudah punya tabungan 100.000, 1 juta, 5 juta, 6 juta, sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta di tabungan, dan kamu tidak tergoda untuk membeli ini itu, apalagi yang sifatnya konsumtif dan tidak bermanfaat, artinya kamu sudah akan perlahan-lahan terbiasa menjadi orang kaya. Karena itu tadi, kamu kalau misalkan sudah punya 1 juta, udah gatal pingin beli ini itu, lalu bagaimana kamu pingin punya uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah?
Sebelum punya uang segitu pasti kamu udah pakai untuk ini itu. Sampai akhirnya ketika kamu punya 100 juta habis. Kamu punya 200 juta habis lagi. Kamu punya 500 juta habis lagi. Lalu sampai kapan kamu akan punya uang miliaran rupiah? Itulah hal paling dasar yang membedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya itu bukan soal seberapa uang yang dimiliki, tapi seberapa kuat manajemen keuangannya. Orang kaya itu bisa menahan diri antara kebutuhan dan keinginan. Sedangkan orang miskin itu berapapun uang yang dimiliki pasti bakal habis juga. Karena begitu dia punya uang, dia sudah berpikir untuk beli ini, beli itu. Kamu akan berpikir bahwa oke lah, orang kaya mah sudah punya banyak ini itu. Sedangkan orang miskin itu kebutuhannya masih banyak. Kamu nggak bisa pakai alasan ini. Karena apa? Sebenarnya ini tentang mindset. Orang yang kaya itu bisa memposisikan dirinya. Ketika dia punya uang hanya 500.000, maka dia akan berkehidupan sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya. Atau orang tersebut sudah punya uang 10 juta, maka orang tersebut bisa menyesuaikan kehidupannya dengan orang yang memiliki kekayaan 10 juta. Tapi orang miskin nggak bisa kayak gitu. Orang miskin itu belum bisa membedakan antara level kekayaan. Orang yang punya uang 100.000, dia bisa aja tetap berkehidupan orang yang punya jutaan rupiah. Itulah orang miskin. Makanya banyak orang kaya yang bangkrut, tapi dia bisa bangkit lagi karena ketika dia bangkrut, dia bisa menahan diri untuk tidak memiliki keinginan yang terlalu tinggi, sehingga dia bisa perlahan-lahan untuk naik lagi. Dan pastinya orang kaya yang sudah bangkrut, dia akan perlahan-lahan mulai menabung kembali. Ketika sudah cukup tabungannya, dia akan mulai belajar untuk mengembangkan dari nilai kekayaannya. Buat kamu yang kurang sepakat dengan apa yang aku sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena memang orang miskin itu selalu banyak alasan. Dan buat kamu yang ingin punya mental kaya, cobalah belajar untuk menabung berapapun nominalnya. Di sini tidak bilang tentang nominal. Di sini berbicara tentang berapapun uang yang kamu terima, pastikan kamu menyisihkan uangnya sehingga kamu bisa menambah aset yang kamu miliki setiap bulan, setiap tahun, di setiap waktu. Buat kamu yang sudah subscribe channel ini, kamu bisa lihat video-video yang lain tentang bagaimana bermindset kaya agar pola pikir kita bisa terbentuk. Karena orang kaya itu bukan tentang seberapa harta yang dimiliki, tapi tentang pola pikir yang dimiliki. Suatu saat kamu kalau bermental kaya, kamu akan menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Sampai ketemu di video besok dan sampai jumpa.